Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahu wa wala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada satu peribahasa bahwa hidup itu perjuangan. Dan perjuangan itu memerlukan pengorbanan. Jadi maknanya hidup itu adalah pengorbanan. Orang yang sanggup berkorban susah hidup. Artinya mati sebelum ajal. Ya, jadi berkorban itu penting. Sekurang-kurangnya berkorban untuk diri sendiri. Ada yang mengingatkan kita mesti berkorban, jangan jadi korban. Artinya jangan jadi mangsa. Umat Islam hampir selalu jadi korban. Karena kurangnya semangat berkorban. Coba silah periksa. Negara mana yang Islam? Karena pengorbanannya kurang, jihad kurang. Ya. Semuanya di zaman sekarang ini, kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul mauti. Apa hubbud dunya itu? Tamak kepada harta. Keduniaan sahaja yang dikejar. Ya. Mungkin mau disentuh agak sensitif, tapi hakikat memang begitu. Kan orang berebut pangkat, berebut jawatan, berebut kursi. Sampai sanggup mengorbankan yang lain. Kalau perlu keluarganya sendiri, adik kakak sendiri dikorbankan. Gitu. Nah. Bangsanya dikorbankan. Agamanya dikorbankan. Yang kedua, kata Nabi, ramai yang sudah mau ada risiko lagi. Buat apa berkorban? Kan risikonya tinggi. Oleh itu, seorang profesor ahli fikir bangsa Pakistan yang bernama Abul A'la Al-Maududi, ya, dia mengatakan kalau mau berkorban jiwa, belajar dulu dari korban harta dulu. 1 ringgit, 20 sen. Itu dulu. Jangan jiwa ragaku. Anak-anak muda yang sedang dating itu bukan main. Ya, nyawaku. Nyawaku. Suruh beli Apple aja sih mau. Hati-hati yang tua-tua nih. Kalau milih calon menantu. Kalau nafsu betul sanggup berkorban, bunuh-membunuh. Nah, 2 ringgit aja sih sanggup. Coba korban duit dulu. Tak payahlah nyawa. Oleh itu bi amwalikum wa anfusikum. Di dalam Quran tuh yang disebut bukan nyawa dulu, tapi harta dulu yang korbankan. Nah, ini kita sedang, termasuk saya, mari belajar berkorban. Semangat berkorban itu harus kita
tingkatkan. Sebab hidup ini perlu pengorbanan untuk tolong diri sendiri, tolong keluarga, anak, cucu, tolong masyarakat. Munsi ada yang sanggup berkorban keadaan. Disebutnya apa? Ego. Nafsi. Hidupnya diri sendiri saja. Ya, hidup ini berlomba. Ya, bukan diri sendiri. Berlomba dalam kebajikan. Gitu. Saya kalau tengok sholat, orang sih berlomba. Sudah komat pun jalan, bincang. Wah, orang ini sih paham sholat. Kemana perlu kursus kah? Fadu aina. Coba bagi tahu sama jawatan kuasa. Sebab ramai yang si faham berjamaah tahu. Si faham. Sudah komat pun si berlomba maju. Duduk dulu, bincang dulu. Tolong ingatkan saya sebelum mati saya mau cakap terus. Mungkin kalau sudah kita mati baru orang sadar. Tidak ada perlombaan, tidak ada. Semangatnya sih ada. Maaf, jangan memperkecil orang. Nah, saya mengintai. Tidak ada semangat berjuangnya, tidak ada. Tidak ada. Yang ada semangat makan ada. Maaf ya, semua. Jangan tersinggung. Ya. Jadi semangat berkorban itu perlu ditampilkan lagi. Terutama dari keluarga. Nah, sebab lazimnya pada umumnya semangat berkorban itu dari zaman ke zaman sudah ada. Bukan baru. Nah, seperti diketahui, masalah kurban dan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya sudah ada semenjak dari zaman dahulu kala. Khasnya zaman Nabi Ibrahim. Coba ulang kaji nah. Contoh pengorbanan Nabi Ibrahim nih. Cakap sama anaknya itu dipatri di dalam Al-Quran surat As-Saffat sesudah surah Yasin. 102. Saya sedut-sedut. Apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya yang tersayang Ismail? Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Anakku, saya nampak di dalam tidurku. Itu artinya saya bermimpi. Anni azbahuka. Aku menyembelih kamu. Saya sedut jawaban Ismail. Anak si matawayang seorang yang sedang comel-comelnya. Mak bapaknya merindui anak. Tiba-tiba bapaknya mimpi supaya membunuh anak. Lalu cakap Ibrahim kepada Ismail. Apa kata Ibrahim? Anni azbahuka. Tapi jawaban Ismail apa? If'al ma tu'mar. Kalau itu betul, ya, lakukan saja apa yang diperintah Allah itu. Coba ini. Maaf ya, yang cakap ini lebih sedih saya. Tidak ada pengorbanannya, padahal perintah Allah. Tapi Ismail, no comment. Kata Ibrahim, coba renung, fikirkan apa pandangan kamu dalam mengertikan mimpi itu. If'al ma tu'mar. Lakukan saja
apa yang diperintah. Jangan ragu-ragu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapakku, engkau akan dapati aku sabar. Di dalam tafsir mengatakan, ya, si bapak berkorban untuk membunuh anaknya. Ya, meskipun disayangi, dikasihi, anaknya berkorban karena Allah. Selama perintah itu perintah Allah. Tidak ada komen. Saya selalu tengok di dalam TV tentang mahkamah. Bunuh 2 tahun masuk penjara. Padahal dia bunuh. Itu. Ya, mana coba? Tapi orang sih mau meniru Al-Quran dan hadis Nabi. Dia mengorbankan orang, tapi sih mau berkorban. Patutnya bunuh, balas bunuh. Ya. Ismail, Ibrahim, Siti Hajar. 3 nih. Di dalam keluarga. 1 saja sih betul, yang lainnya biasanya tidak akan ada kesepahaman. Dan setan itu mana suka orang taat sama Allah, akan senantiasa diganggunya. Sebab gangguan setan itu akan makin mengganggu, makin merajalela apabila orang itu makin taat. Pertama kali yang diganggu adalah istrinya. Takkanlah anak yang seorang itu yang dikasihi, kata setan, mau disembelih. Tapi Siti Hajar tahu kalau itu perintah Allah. Selama perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Itu perlu optimis kita. Kalau kita yang kita lakukan ini karena Allah, kita tidak akan sia-sia. Dan kalau ada apa-apa, mesti ada yang salah. Jadi hidup ini perlu yakin. Saya hidup ini berjuang untuk Allah sih. Kalau berjuang untuk Allah, insya Allah Allah tidak akan sia-siakan. Ini harus diyakini. Saya bantu orang ini karena Allah sih. Kalau karena Allah, insya Allah Allah tidak akan biarkan kita nasibnya. Kalau membantunya dengan harta, kita sih akan miskin. Selama karena Allah. Ada 2 insan yang saya jumpa. Ya, sekarang main handphone. Nah, yang satu mengatakan, saya mau harta saya mau bawa mati. Kan semua sering dengar, nah, bahwa harta saya akan dibawa mati kan? Tapi orang perempuan ini mengatakan, saya mati, saya akan bawa harta-harta saya. Kan aneh pemikiran itu. Nah, setelah ada orang nanya, dia terangkan. Kan saya sedekahkan, saya wakafkan. Jadi nanti mati akan berada di tangan saya lagi. Itu mananya mati bawa harta. Itu supaya jangan salah paham. Kan ada 3 golongan. Ya, kalau sudah meninggal putus amalannya. Kecuali apa? Sedekah jariyah. Itu saya akan putus-putus sampai mati mengalir pahalanya itu. Itu disebutnya kata dia, saya mati akan bawa harta. Atau harta saya akan saya bawa sampai mati. Lalu ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu saya akan saya bawa mati. Karena ilmunya akan terus mengalir.
pahala ilmu yang dibagikan itu. Tentu ilmu yang bermanfaat. Semestinya ilmu dengan pengertian ilmu agama, sholat mungkin ekonomi, sehingga dia boleh maju ekonominya dan dia bayar zakat dengan pelajaran yang saya bagi kepada dia tentang ekonomi. Mungkin ilmu politik, ketika dia berkuasa, dia lakukan amanah itu dengan adil untuk rakyat. Tidak semestinya ilmu sholat, ilmu puasa. Bukan. Semua ilmu selama bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dibawa mati. Lalu waladun soleh. Anak soleh. Yad'ulahu. Anak soleh. Ya, saya 30 tahun barangkali selalu diskus dalam seminar apa itu soleh. Anak soleh itu anak cemerlang, tahu? Bukan soleh itu kaki sholat, tidak. Termasuk belajar ilmu apa itu. Itu namanya soleh. Hormat sama ibu bapak, taat sama Allah. Kalau boleh, dia berjaya dalam sukan, demi kesehatan. Nah, itu namanya soleh. Kemarin kan kita, kalau soleh, rajin sholat, rajin ngaji, itu saja kan. Tapi sekolahnya gagal. Maaf. Harus diperluas kata-kata soleh itu. Cemerlang. Sehingga hidupnya hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Kalau orang itu soleh. Waktu itu kami bincang itu dengan beberapa saintis. Ya. Nah, itu. Jadi gagal setan mengganggu Siti Hajar. Barangkali kalau mengganggu anaknya Ismail, sayanglah, zolim bapak kamu tuh. Adakah kamu mau disembelih? Gitu. Tapi karena tadi Ismail tahu bapak saya akan menyembelih sembarangan kalau bukan karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan bapak selama itu perintah Allah. Aku akan sabar menerimanya. Gagal. Sudah dua ya, gagal ya, dibujuk rayu. Semuanya logik tahu. Emaknya yang sayang sama anak. Mana ada seorang emak. Jangankan anak yang soleh, anak yang soleh pun, mana kita sanggup. Anak kita dibunuh orang. Dicederai. Padahal nakal lah. Apalagi kalau anak itu soleh. Ini soleh. Ibrahim dibujuk oleh setan. Zolim kamu ya. Nah, itu. Ibrahim juga jawabnya, sebab saya arahan Allah. Coba bayangkan kita di rumah. Ya. Sebab kalau kita saja suami sama anak, bini kita sama istri, anak Coba bayangkan satu rumah, suami istri ngaji, anaknya tidak. Kan samsing. Hancur rumah kita. Nah, itu. Bini taat, soleha, suami kau sajalah yang sholat, aku kan gitu kan. Ada dengar, ada. Sekarang terutama nih, sudah banyak peristiwa ini, sekarang ini. Ya, lalu COVID-19 jadi alasan. Sudah mulai merosot itu, semangat itu. Akibat 2 tahun kita diuji oleh Allah dengan penyakit COVID itu. Apapun sebabnya. Saya tengok ada sesuatu yang perlu segera diperbaiki. Terutama masalah keluarga.
bunuh, pukul, menganiaya. Nah, ini penting ya. Lalu ini dipatrikan ya. Bujuk rayu setan itu lalu ditolak oleh tiga itu, itulah simbolnya yang disebut apa? Lempar jumrah. Kan tiga ya, kubra, wusta, dan sugra. Kubra itu simbol Nabi Ibrahim. Lalu wusta itu Siti Hajar. Wallahu a'lam. Lalu yang sugra Ismail. Itu di antara sikit-sikit sedutan saja. Ya, itu pengorbanan keluarga adalah ditentukan oleh pengorbanan suami, istri, dan anak. Kalau tidak, keluarga tidak seperti apa yang diharapkan. Ya, hancur kita. Jadi itu kisah Ibrahim. Malah semangat kurban itu kalau kita terokai, kita telusuri, itu sejak dari nenek datuk kita Adam dan Hawa. Nah, ini juga jangan ditiru nih. Keegoan dan kebahilan antara Qabil dan Habil. Kalau boleh, tapi ini kan sekedar komen saja. Jangan bagi nama Qabil, nama Habil bolehlah. Meskipun ada doa ya. Apa sebab? Ya ini masalah. Takut jadi mainan nantinya ya. Pada waktu itu sudah kelihatan ilustrasi dari dua macam sifat watak manusia. Pertama manusia yang bakhil, egoistik, yang tidak mempunyai perasaan, santun, kasih sayang maksudnya terhadap sesama manusia. Dilukiskan oleh siapa? Qabil. Bukan Kabil, Qabilun. Dia hanya mengorbankan harta yang tidak disukai saja. Dan memang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Kalau kita berkorban, korbankanlah sesuatu yang masih bermanfaat. Maaf, ini banyak cerita. Ini rekan tersendiri, seorang dokter cakap sama saya pada satu hari. Dia ditegur sama kawannya. Dokter, kalau beli rokok berapa? Ke rokok jalannya. Takkanlah dokter merokok, itu sindir. Ya, katakanlah dia sebut 10 ringgit. Kalau masuk sadak berapa? 20 sen gitu. Itu saya kata, betul-betul ini. Ya, masih hidup dokternya itu. Tapi bukannya yang merokok. Cuma gengnya itu saling sindir. Masuk sadak 50 sen, tapi kalau beli rokok ya, sanggup berapapun gitu. Ini pengorbanan. Jangan kecilkan ya, yang kecil itu. Tetapi tolonglah. Jangan macam Qabil. Itu maksudnya. Nah, kalau untuk yang lain bukan main. Kalau boleh, Suro ini kaya raya. Itu. Jadi ini saya tidak mengharam-haram. Kalau boleh, jangan bagi anak cucu Qabil. Sebab ini cerminan ya orang yang bakhil, kedekut. Kalau bagi, kalau sudah rusak, ya kalau masih baik sih mau bagi. Saya sentuh lagi kedung kita cakap pengorbanan. Dan jarang disampai ya ibu-ibu. Kalau punya orang gaji, kata Nabi, Puan,
Masakan udah siap, udah masak. Apa kata hadis Nabi itu? Bagi dulu itu orang gaji itu. Sisihkan. Tuh buat kamu makan. Oh, jarang dengar nah. Apa sebab? Kan bayangkan nah. Umpama negatif dia kena. Kalau ambil hikmahnya. Ya, ini positif. Kan dia yang kena panas dan lain sebagainya itu. Jadi janganlah nanti di ujung. Kalau sudah kita makan semua baru bakinya makanlah kita. Astagfirullahaladzim. Badannya yang masak ya. Itu hadis itu. Jarang disebut-sebut. Ya, sebab apa? Seolah-olah sensitif ya. Tapi itu adab, itu pendidikan kita. Bahwa kita jangan bakhil. Orang gaji itu manusia juga kan. Kalau kita beli durian, bagilah awal-awal dia. Sesudah kita buka dalam pinggan, nah yuk makan nah. Jangan lalu nanti sesudah membereskan kulitnya baru suruh makan. Ini maaf ini, saya pun sedang belajar. Ternyata kita kurang adab. Kurang ada pri kemanusiaan. Bahkan ada, dia lebih suka kepada hewan daripada manusia. Lebih sayang kepada hewannya. Ya, kan makanan hewan lebih mahal daripada makanan anaknya. Ini perlu diperbaiki. Itu dalam kes pengorbanan. Kedua, dilukiskan dalam pribadi Habil yang sengaja memilih persediaan hartanya yang paling baik dan yang disukainya. Ini memang berat ya kalau berkualiti macam ini. Baik dan masih disukai. Dan saya menyaksi ini, saya punya kawan di sekolah. Bajunya baik-baik, kasih sama kawan. Dianya baju biasa. Aduh, saya sih pandai. Baik sekali bajunya. Kamu mau? Tuh. Kita tidak sembunyikan. Saya pernah itu. Sampai sekarang saya melamun aja. Mudah-mudahan masih hidup itu orang. Bang, kasut abang tolonglah buat suami saya. Ya Allah, saya katakan saya macam mana di jalan sih pakai kasut. Cemana nah. Ingat peristiwa hijrah. Orang Madinah. Sampai bininya dikorbankan. Waktu itu belum ada peraturan. Kawin berapa. Belum ada. Surat An-Nisa belum ada. Ya. Jadi semua yang hijrah itu kan si bawa apa-apa. Termasuk si bawa bini. Pilih bini aku kalau mau aku cerai. Tuh, begitu ya. Abdurrahman bin Auf mau dibagi modal, si mau. Udah biar saya tunjuk saja pasar. Nah, ini sikit-sikit pengorbanan. Kalau tidak banyak, kalau tidak besar, kita kecil-kecil lah. Sesuai kemampuan. Nah, jangan berdiam diri, maunya nunggu orang bantu kita. Kita sendiri sih pernah bantu orang. Nah, gitu nah. Ini Habil. Nah. Kita grup Qabil apa grup Habil ini ya. Nah itu. Perkembangan kurban dan semangat berkorban itu mulai menjadi satu yang disebut sarana ubudiyah. Semenjak Nabi Ibrahim kemudian disambung oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipatrikan ya untuk dijadikan sunnah. Itu. Jadi asal mulanya Ibrahim itu lalu dipatrikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda bersyukur. Jangan lupa nah. Kurban, motong kambing, motong lembu, motong unta itu tanda syukur itu. Apa?
Inna a'toina kal kausar. Tanda syukur Anda kaya. Anda banyak kelebihan, begitu kan? Dan ini tidak pernah dibagi tahu sama yang miskin-miskin sih. Kecuali sedekah biasa. Kan Anda kaya. Anda ada peluang. Inna a'toina kal kausar. Aku bagi nikmat yang banyak. Asal mulanya kan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana bukti kesyukuran bahwa Anda dapat nikmat itu? Buktikan untuk motong kambing, motong lembu. Itu. Fasolli li rabbika wanhar. Didahului dengan tanda syukurnya, salatlah. Lalu berkorbanlah. Itu. Nah, itu sebagai tanda bersyukur atas nikmat besar yang demikian menakjubkan, maka Nabi Ibrahim melakukan kurban, menyembelih hewan pada waktu-waktu yang tertentu. Perkara ini kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi satu amalan yang dilakukan secara tertib satu kali dalam setahun, yaitu bulan Zulhijjah, yaitu Idul Adha. Itu Idul Adha. Orang yang sedang haji pun berkorban, kita juga korban. Nah, itu. Dalam satu hadis untuk memperkuat kefahaman yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam diterangkan, qultu au qalu ya Rasulullah ma hadhil adahi. Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu ma lana minha. Qala bikulli sya'ratin hasanatun. Rawahu Ahmad bin Majah, Ibnu Majah. Saya, sahabat-sahabat, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kurban itu? Nabi menjawab, itulah sunnah bapamu Nabi Ibrahim. Apa sunnah di sini? Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Bertanya juga mereka lagi, apakah keuntungan kurban itu bagi kita? Apakah daging? Setiap ada kurban selalu di sininya daging, kepala, ekor. Betulkah itu? Nah, ini jawaban. Rasulullah berkata, tiap-tiap helai bulunya, kita tidak minta bulunya ya, ya, merupakan satu kebaikan, yaitu hasanah. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Apa artinya? Hadis ini pasti akan semakin memantapkan ke dalam jiwa seorang muslim tentang fadilah amaliyah kurban itu. Yang tak dapat dihitung jumlahnya. Apa? Seperti mana tidak dapat menghitung jumlah helai bulu seekor hewan. Pahalanya. Itu. Artinya tidaklah lalu bulunya itu dibawa-bawa sih. Ya. Kan bulu sih dapat dihitung. Pahalanya begitu banyak sekali, berlipat ganda. Sehingga digambarkan di sana sampai bulunya pun merupakan satu kebaikan. Ya, itu penghargaan yang tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh itu disebutnya juga kurban. Karena pendekatan diri kepada Allah, ketakwaan. Bulunya sih sampai, dagingnya sih sampai, yang sampai itu ketakwaannya. Tapi di sini diumpamakan bulu apa? Begitu banyaknya pahala. Itu. Nah, ini oleh itu perlu, ya, termasuk saya. Oleh itu, ya maaf ya, bukan masalah kambing dan untanya yang mahal. Tapi nilai duitnya yang sudah merosot. Dari mulai 1.000 sampai 10.000. Tapi masih ramai yang semangat ya. Kan yang kaya masih banyak. Yang penting tuh semangatnya itu.
Kalau tidak, marilah kita cari jalan lain. Kita latih anak-anak sekolah itu untuk menabung setiap bulan. Simpan duit untuk tahun depan. Itu caranya. Silakan jawatan kuasa kalau mau. Kalau tahun ini belum sempat, kita coba tahun hadapan. Masing-masing menabung. Berapa satu bulan? Begitu caranya. Jangan nunggu. Satu bulan esok mau berkorban, baru ada maklumat. Mana ada? Untuk tahun depan, dari sekarang sudah start. Semangat itu ditanamkan. Selalu setengah orang, jangan disebut orang Melayu, segala-galanya udah terhantuk baru tengadah. Jadi tahun demi tahun ada cara. Ya, kami dulu macam itu, anak sekolah menengah itu kita didik. Lalu beli, mungkin satu sekolah, 1 ekor lembu sudah cukup. Gabungan, apa? Supaya dari kecil sudah ada itu perasaan berkorban itu. Ya, begitu, bahkan Nabi sendiri berkorban 1 unta untuk umat semua. Gitu. Lalu kita kefahaman 7 untuk sapi, 1 orang untuk kambing. Gitu. Lalu pandangan yang lain tadi itu, karena ikut dulu Nabi pernah cakap begitu. Ini 1 unta untuk semua. Gitu. Mulai berlegar itu, kefahaman itu. Jangan marah kalau ada faham itu. Saya 1 ekor untuk 1 keluarga. Gitu. Ya, hati-hati memahami ini, nah, sebab banyak kefahaman. Kalau memang kita ada peluang, ada kesempatan, ada rezeki, ya, makin banyak. Itu Presiden Republik Indonesia itu 11 provinsi dia bagi 1 tan. 1 tan 5. Saya presiden. Saya korban ini untuk Jawa, untuk Kalimantan, untuk barangkali ada yang unjuk ajar. Nabi pernah macam itu. Itu lah. Mudah-mudahanlah ya sekurang-kurangnya marilah kita nawaitu semangat korban itu perlu digalak-galakkan, didorong ya dari mulai kecil. Ya, di rumah kalau ada 7 keluarga dari sekarang sudah menabung untuk tahun depan. Begitu. Ya, saya sih mau cerita-cerita pribadi. Kalau tidak macam itu susah. Ya, kalau tidak dari dalam dulu. Ya, jadi lembu berapa sekarang? 10.000. Anak kita ada berapa? Sudah kerja kah semua? Nah, ayo kita untuk tahun depan. Begitu caranya. Jangan esok mau hari raya baru mau korban kah? Itu cara teknik-teknik tertentu supaya ada di sini. Selalu ingat ya, menyisihkan keuangan untuk barangkali tahun ini sih, mudah-mudahan tahun hadapan dapat dilaksanakan. Sama dengan orang pergi haji kan menabung. Iya gitu ya. Ada tukang sayur boleh pergi haji. 13 tahun dia menabung. Bayangkan. Ya, tukang sayur berapa untungnya. Ini duit Indonesia itu, bukan duit ringgit. Coba bayangkan berapa untung sayurnya. Tapi boleh haji nah. 13 tahun itu dimasukkan apa? Tiang dari bambu. Itu. Ini jumpa saja pada sekolahnya. Si tinggi ya. Apa sebab? Semangat itu. Semangat berkorban itu ada. Allah bagi jalannya. Tukang beca boleh pergi haji. 20 tahun saya menabung. Kenapa kita sih boleh kak? Gitu ya. Oleh itulah tabung haji berpusing kemana-mana. Kesini sudah belum ya? Masing-masing diberi modal 1 ringgit supaya menabung tabung haji.
ke pedalaman sudah. Ya. 1 ringgit dibagi kat ya. Tapi orang harus terus dididik, dibimbing, digerakkan. Ya, sama, saya pun sama. Kalau tidak digerakkan, digetarkan hatinya, kita mudah lupa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita agar kita senantiasa sanggup dan bersedia selama hayat di kandung badan untuk senantiasa berkorban terutama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bayangkanlah sejenak betapa meningkatnya syiar Islam dan sibuknya usaha menolong kaum miskin, kaum fakir miskin dan masyarakat. Jika di bandar-bandar dalam 1 hari dilakukan penyembelihan hewan, bagaimana di pedalaman? Ya, bukan jemputan, bukan, barangkali mau menyaksikan. Ya, kami 1 bulan tuh di Batu 24 akan dipotong 8 ekor. Semua perwakilan saudara baru, mualaf dari pedalaman hadir semua untuk balik bawah. Kalau tidak, kita tidak sanggup ya pergi ke pedalaman. Nah, ini untung yang di bandar, tahu, terutama surau-surau masih ada orang memperhatikan. Nah, itu. Apa yang dikemukakan ini bukan sesuatu yang mustahil. Bukan angan-angan. Ya. Iya, tetapi apa? Satu hal yang mungkin. Satu kemungkinan yang boleh digali dan dilaksanakan. Ya. Jangan cakap mustahil. Ya. Seperti yang saya cakap tadi. Jangan kalahlah itu. Tukang sayur aja boleh pergi haji. Si mustahil. Apa? Kan susah dibayangkan. Nah. Tapi dia menabung. Itu. Jangan nunggu kaya. Kita kan nunggu kaya dulu. Nanti kalau sudah kaya baru. Bila kaya. Itu kan. Mupuk. Itu caranya. Nah. Itu yang pernah dan diberi contoh oleh rekan-rekan kita yang semangat memiliki jiwa korban. Apa sebab ini merupakan satu cabaran, challenge ya, yang terpulang kepada respon kita. Allah memberi peluang bagaimana ya senangnya masuk surga. Boleh dari amaliyah, ubudiyah apa saja. Semua diberi peluang. Ada yang masuk surga kena kelebihan pengorbanannya. Ada yang masuk surga kelebihan sholatnya. Ada masuk surga haji mabrurnya. Gitu kan. Ada sodakohnya. Tapi semua saling melengkapi. Tidak ada orang sholat saja lalu masuk surga. Boleh. Rukun Islam ada 5. Tapi kelebihannya itu ada. Yang menonjol itu. Haji mabrur. Puasa apa? Kan ada kelebihannya. Itu itqun minan nar di ujungnya itu. Ada dapat apa? Lailatul Qadar. Dan puasa itu kan Allah langsung memberi pahalanya. Tidak ada malaikat Jibril tidak ikut campur. Kan gitu kan. Jadi peluang-peluang itu ada. Ada yang masuk surga karena hajinya diterima oleh Allah. Ibadah lainnya saya ditinggal. Tapi kelebihannya di hajinya. Ada yang di sholatnya. Tidak tanha anil fahsya wa munkar ya. Sesudah sholat. Tidak ada fawailul lil musallin. Husnul khotimah karena sholatnya. Yang lainnya masih tetap. Nah, itulah harapan kita dan doa kita. Mudah-mudahan Allah meridhai amalan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Allah.